Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yuni. Kali ini tidak dalam teori, tetapi dalam praktikum untuk mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah biokimia. Tentu saja praktikum yang akan kita lakukan ini berkaitan dengan teori yang sudah Ibu berikan. Jadi, sebaiknya atau memang sewajibnya sebelum praktikum dimulai, harap teori-teori yang sudah diberikan di perkuliahan dipelajari kembali oleh praktikan supaya praktikumnya lebih mudah paham. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk mengingatkan kembali terhadap teori, karena praktikum hari ini membahas tentang asam amino atau protein, maka Ibu tunjukkan sekilas tentang struktur asam amino. Ini struktur asam amino. Di sini ada dua atom karbon dihubungkan dengan gugus NH di sini. Kemudian ini ada R, R-nya tentu berbeda-beda. Di sini ada gugus karboksil. Ya. Jadi untuk tentu kalian sudah paham bedanya antara protein dengan asam amino. Ini kalau asam amino seperti ini, maka protein adalah polimer dari asam amino ini. Kalau asam aminonya banyak, saling berikatan, ikatannya adalah ikatan peptida, maka itu yang kita sebut dengan protein. Itu Ibu mengingatkan saja. Kemudian, protein itu kita kategorisasi atau kita golongkan berdasarkan gugus R-nya. Ini ada 4 di sini, yang Ibu ada 4 atau ada 5 ya. Ada 5, ini boleh dilihat. Ini sebetulnya sudah di teori ini. Bagaimana asam amino itu dibagi dalam beberapa golongan. Di sini ada yang nonpolar, alipatik, itu RR-nya kan ini, yang berbeda-beda. Kemudian ada yang aromatik, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Oke. Ini asam amino yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ya. Ini nanti lihat lagi saja di teori. Uji yang akan kita lakukan pertama adalah uji ninhidrin. Nah, uji ninhidrin itu adalah uji yang umum. Kalau di karbohidrat kita kenal uji molis untuk mengidentifikasi karbohidrat secara umum. Karbohidrat apa saja kalau diuji dengan uji molis, maka hasilnya akan positif kalau ada karbohidratnya. Nah, kalau di protein kita kenal dengan namanya uji ninhidrin. Jadi mendeteksi semua jenis asam amino. Bagaimana mekanisme kerja uji ninhidrin ini? Nah, untuk uji ninhidrin, kalau kita punya sampel asam amino, ketika asam amino itu kita reaksikan dengan ninhidrin, maka akan melepaskan NH3 dan CO2 membentuk senyawa baru yang namanya hidrindantin. Ibu langsung lihat saja gambarnya seperti ini. Nah, ini senyawa ninhidrinnya, reaksi ninhidrin. Ini adalah asam aminonya. Ketika ninhidrin kita reaksikan dengan asam amino, maka akan terbentuk hidrindantin. Ini akan dilepaskan NH3, CO2, dan CrHO. Kemudian, di sini ada NH3 ya. Nah, NH3 ini akan berikatan lagi dengan ninhidrin. Membentuk hidrindantin juga. Nanti kalau teroksidasi, hidrindantin ketemu dengan hidrindatin, dia akan berikatan di sini. Nanti akan ada H2O yang keluar. Maka membentuk satu senyawa kompleks. Ini senyawa kompleksnya ini pada cahaya tampak akan berwarna biru. Jadi semua asam amino ketika diuji menggunakan reagen ninhidrin akan ujung-ujungnya akan menghasilkan kompleks berwarna biru ini. Kalau tidak ada asam aminonya tentu tidak akan ada kompleks berwarna biru kan. Uji ini uji untuk mengetahui ada atau tidak asam amino pada sampel.
Kalau ada asam aminonya, asam amino apa saja, maka akan terbentuk ini, kompleks, warna biru. Seperti ini. Nah, ini sampelnya diberi reagen ninhidrin, nanti akan hasilnya seperti ini. Ini adalah uji yang sangat umum, biasanya kalau di aplikasi sehari-hari itu dipakai untuk mengecek sidik jari. Kalau ada kasus pencurian, kita cari sidik jarinya, karena tangan kita itu ada proteinnya kan. Nah, sidik jari yang nempel di mana-mana, kalau disemprot dengan ninhidrin, ini akan seperti ini. Sayang kita tidak melakukan praktikum secara langsung. Biasanya kalau praktikum mengenai protein itu keluar dari lab, keluar dari kelas, itu tangan praktikan itu pada biru-biru semuanya. Karena terkena reagen ninhidrin. Jadi kalau reagen ninhidrin, kalau ketika kita praktikum, reagen ninhidrin kena tangan itu biasanya nempel itu lama di tangan, biru warnanya. Biru ungu seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk praktikum secara langsung ya, tidak online, karena kalau online itu kan sulit itunya untuk membuktikannya. Itu yang pertama adalah uji ninhidrin. Yang kedua akan kita lakukan uji milon. Nah, apa sih bedanya uji milon dengan uji ninhidrin? Kalau pada uji ninhidrin itu uji yang umum. Artinya asam amino apa saja ketika diuji dengan ninhidrin, maka akan menghasilkan hasil positif berwarna biru ungu. Tapi kalau untuk uji milon, tidak semua jenis asam amino. Hanya asam amino tirosin yang akan positif dengan uji milon. Jadi tirosin atau senyawa yang memiliki derivat monofenol. Reaksi yang digunakan adalah merkuri dalam asam nitrat. Ini tirosin. Ini tirosin, mana fenolnya? Nah, ini fenolnya yang di sini ya. Oh, di sini. Ini gugus fenolnya. Nanti gugus fenol ini yang akan bereaksi. Nah, tirosin akan ternitrasi oleh asam nitrat sehingga memperoleh penambahan gugus NO seperti ini. Nih, ini gugus fenol akan ternitrasi. Sini. Ini berubah jadi seperti ini. Nanti ini bolak-balik. Ini akan bolak-balik. Bisa dari sini berubah lagi ke sini lagi. Nah, itu baru kalau kita tadi ketemu dengan asam nitratnya. Kan dikasih asam nitrat. Setelah dikasih asam nitrat, dikasih apa lagi? Dikasih Hg. Di sini. Mana tadi ya? Larutan merkuri. Kalau sudah dikasih Hg, nah, jadi tirosin yang terhidrasi, tirosin yang mana ini tadi ya? Ini ya. Nah, tirosin yang ternitrasi tadi itu kalau ketemu Hg baru membentuk kompleks. Nah, ini dua ya. Dua tirosin yang ternitrasi, kalau ketemu dengan Hg baru akan membentuk kompleks warna merah. Jadi reaksinya dua-duanya harus ada. HNO-nya untuk menitrasi, Hg-nya untuk membentuk kompleks warna merah. Kalau kita hanya pakai salah satunya saja tidak bisa. Jadi harus ada HNO-nya, harus ada Hg-nya, seperti ini. Jadi sebagai catatan, milon ini tidak hanya untuk asam amino tirosin saja, tapi senyawa yang mengandung gugus fenol positif, yang mengandung gugus fenol akan positif dengan uji ini. Misalnya minyak cengkeh ada gugus fenolnya, atau pokoknya senyawa-senyawa yang punya gugus fenol selain protein itu kalau pakai uji milon akan bereaksi positif. Jadi tidak spesifik ya. Jadi ini adalah reaksi umum untuk senyawa yang punya gugus fenol seperti ini. Oke, ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, berwarna merah. Tapi biasanya kalau di lab jarang-jarang yang bisa merah bagus seperti ini. Ada biasanya kalau ada sedikit saja atau biasanya nggak rata ya, tidak homogen. Tapi kalau sudah ada warna merahnya walaupun tidak homogen ya kita anggap sebagai positif. Oke. Kemudian ada yang namanya uji Santo protein.
Kalau milon tadi untuk tirosin, kalau ninhidin umum senyawa asam amino, kalau santoprotein digunakan untuk asam amino tertentu. Tirosin, fenilalanin, dan triptopan. Nah, jadi kalau satu protein ada asam amino tirosinnya, ada asam amino fenilalaninnya, atau ada asam amino triptopannya, maka dengan santoprotein akan memberikan hasil positif. Tapi kan protein itu, asam amino itu ada banyak jenis ya. Jadi boleh jadi sampel yang kita uji itu ada proteinnya, ada asam aminonya, tapi asam aminonya bukan tirosin. Asam aminonya adalah selain yang ketiga ini, maka hasilnya akan negatif. Jadi kalau uji santoprotein negatif, tidak berarti sampel kita tidak ada asam aminonya. Boleh jadi ada asam aminonya, hanya asam aminonya bukan yang tiga ini. Ini khusus yang tiga ini. Nah, kalau pada ini bolak-balik ya. Kalau pada milon, ini ada gugus fenolnya. Kalau pada santoprotein, yang bereaksi adalah inti benzennya. Ini. Inti benzen. Jadi, inti benzennya akan ternitrasi dengan penambahan HNO3. Coba lihat, beda kan ininya? Ini proteinnya ya. Ini proteinnya. Ini benzennya. R-nya. Nah, ini benzennya yang ternitrasi. Coba lihat, gambarnya beda. Kalau ini di sini. N-nya, kalau ini inti benzennya. Nah, inti benzennya yang akan ternitrasi. Kalau sudah ternitrasi, maka dia akan membentuk warna kuning. Seperti ini. Nah, untuk santoprotein, ke dalam reagen itu, ke dalam sampel itu, sampel dikasih HNO3, nanti kita kasih basa. Basa ini sebetulnya untuk penguat warna. Jadi kalau ada basa, ini nanti di dalam sampel dia akan pecah ya, OH negatif, NH4 positif, sehingga terjadi ionisasi. Kalau terjadi ionisasi, warnanya menjadi lebih mudah diamati. Karena kalau dengan penambahan ini, dengan penambahan basa ini warnanya akan menjadi cenderung orange, terang. Seperti ini untuk santoprotein. Oke. Dah, santoprotein paham ya? Yang keempat adalah uji Hopkins-Call atau glioksilat. Kenapa disebut glioksilat? Karena reagen yang kita pakai adalah reagen glioksilat. Ini adalah uji yang menunjukkan adanya asam amino triptofan, khusus triptofan. Reaksinya mengandung asam glioksilat. Ini akan terjadi kondensasi inti dari induk triptofan oleh asam glioksilat yang menghasilkan senyawa berwarna ungu seperti ini. Ini yang lebih gampang ya. Pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia malah nggak paham. Jadi protein, dari sini dulu. Protein itu akan dihidrolisis oleh H2SO4. Jadi kalau pada uji Hopkins-Call itu pasti ada penambahan H2SO4. Kemudian ketika triptofannya sudah dihidrolisis, maka akan putus rantainya, baru bereaksi dengan glioksilat asid. Nanti kalau sudah bereaksi dengan glioksilat asid, akan menghasilkan kompleks berwarna ungu. Nah, ini asam glioksilat, ini triptofan. Jadi ini sebetulnya dengan ini dulu. Ini supaya ada rantai yang pecah di sini. Baru ini masuk. Kalau tidak ada H2SO4, ini tidak bisa bereaksi, karena ininya kan stabil. Jadi H2SO4 ini untuk memutus rantai yang ada di triptofan. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi kenapa ditambah H2SO4? Karena ini harus diputus rantainya di sini supaya ini bisa masuk. Penjelasan sederhananya seperti itu. Hasilnya seperti ini.
seperti uji molis ya. Nah, jadi tidak seluruh larutan berwarna ungu, tapi ada cincin bagian atas itu yang berwarna ungu. Nah, ini kompleks ini. Kompleks dari triptopan plus asam glioksilat. Oke. Yang terakhir adalah uji biuret. Nah, kalau tadi kita melakukan uji terhadap asam amino, kalau sekarang kita melakukan uji terhadap protein. Jadi yang dilihat apanya kalau uji biuret? Nanti yang mau dilihat adalah ada atau tidak ikatan peptida. Kita ingat, yang namanya protein itu adalah gabungan asam amino. Bagaimana asam amino bergabung? Berikatan. Dengan apa ikatannya? Ikatan peptida. Jadi yang mau diidentifikasi di sini adalah ikatan peptidanya. Jadi ikatan peptida akan bereaksi dengan reagen biuret, menghasilkan perubahan warna. Warnanya ungu atau merah muda. Kenapa bisa ungu dan kenapa bisa merah muda? Ini kita lihat. Reagen biuret itu isinya KOH atau NaOH dan tembaga sulfat hidrat. Kemudian ada kalium natrium tatrat. Seperti ini. Ini ada ikatan peptidanya di sini. Nih, ikatan peptidanya di sini. Ini ikatan peptida di sini. NH dengan CO. Ini kan protein, ini protein. Ini protein. Ini asam amino. Ini asam amino. Asam amino dengan asam amino berikatan peptida. Di sini ikatan peptidanya. Ikatan peptida, dia membentuk protein. Nanti ikatan peptidanya ini. Nah, ini ikatan peptida ya. Ikatan peptidanya nanti bereaksi dengan reagen biuret. Ini isi reagennya. Dengan Cu, dengan OH-nya, ini membentuk kompleks berwarna violet. Ini kompleksnya tidak stabil, makanya ditambahkan kalium natrium tartrat. Di sini. Warnanya biru atau ungu. Kalau protein itu kan rantainya beda-beda, ada yang rantainya panjang, berarti ikatan peptidanya banyak. Kalau yang rantainya pendek, berarti ikatan peptidanya tidak banyak. Jadi hasilnya itu tergantung dari berapa banyak ikatan peptidanya. Artinya, semakin banyak ikatan peptida, maka semakin banyak kompleks yang terbentuk. Warnanya semakin pekat. Jadi warnanya beda-beda. Seperti ini. Kalau tetap biru, ini reagennya biru warnanya. Nah, kalau seperti ini pekat, berarti rantai peptidanya banyak. Ini pasti mengandung protein. Ini juga ada, cuman ini proteinnya konsentrasi rantai peptidanya tidak terlalu banyak. Jadi proteinnya sedikit lah kalau dipecah. Kalau ini warnanya seperti ini positif juga, tapi ini lebih pendek lagi. Jadi hanya beberapa rantai peptida yang ada. Jadi untuk senyawa-senyawa tertentu yang punya rantai peptida tapi bukan protein, ini juga bisa positif dengan uji biuret ini. Oke. Ini ada ringkasannya, Ibu buatkan. Jadi uji protein atau uji asam amino yang didasarkan pada perubahan warna. Ini ada 7 macam tes, tapi kita tidak lakukan semua di sini. Kemudian, nah ini rangkumannya ya. Jadi reagen yang dipakai apa saja untuk ninhidrin. Ini ada rangkumannya. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja, tapi kalian juga sudah punya buku pegangan. Silahkan nanti tanyakan ke Kakak Asdos cara kerjanya. Jadi apa yang harus dimasukkan duluan, ada yang dipanaskan atau tidak, dan seterusnya itu ada di buku panduan. Pengantar dari Ibu sekian saja, karena kalau praktikum pengantarnya terlalu banyak, nanti praktikumnya tidak dimulai. Kalau praktikum itu kan memang pekerjaan lapangan, jadi pengantarnya silahkan teorinya dibaca dulu sebelumnya. Silahkan cara kerjanya amati baik-baik. Seharusnya silahkan lakukan, tapi ini kita tidak bisa lakukan, kita hanya bisa mengamati gambar yang ada. Dengan nanti ada link YouTube-nya, seperti apa pengerjaannya di lab. Silahkan. Kemudian setelah kalian pelajari,
Nanti boleh ada sesi diskusi, kita tanya jawab. Nanti keterangan akan diberikan oleh Ibu dan dosen pengampu lainnya juga dengan Kakak Asdos. Selamat bekerja, terima kasih. Sampai ketemu pada praktikum protein sesi 2. Masih ada yang protein 1 sesi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.